Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Grisy Tesalonika dengan NIM channel 24034 dari Prodi D3 Akuntansi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan judul materi restrukturisasi perusahaan dan holding company. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan mempresentasikannya. Yang pertama itu ada restrukturisasi perusahaan. Definisinya, restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya ada hukum restrukturisasi perusahaan di Indonesia. Restrukturisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Pasal 1 Ayat 11 adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam restrukturisasi perusahaan dikenal ada 4 bentuk, yaitu penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan persero. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas tidak diberikan pengertian mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan perseroan. Sedangkan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan atau UU PT, penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan perseroan sudah diberi arti atau definisi. Terus selanjutnya ada jenis restrukturisasi perusahaan. Yang pertama ada restrukturisasi portofolio atau aset, yakni restrukturisasi yang merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, strategi bisnis unit maupun anak perusahaan. Yang kedua itu ada restrukturisasi modal atau keuangan, yakni kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca rugi dan untung, laporan arus kas, dan kondisi modal perusahaan itu sendiri. Dari data di atas dapat diketahui kondisi perusahaan itu sendiri. Bagian yang tidak sehat segera melakukan perbaikan dengan berbagai tindakan yang dibutuhkan dan tidak melanggar undang-undang. Selanjutnya ada restrukturisasi manajemen atau organisasi, yakni tujuannya dilakukan restrukturisasi yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan agar perusahaan lebih sehat. Rasio untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan yaitu dari tingkat efisiensi, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, rasio pasar, dan lain sebagainya. Umumnya restrukturisasi perusahaan ini berkaitan dengan SDM atau sumber daya manusia yang berkaitan dengan setiap SDM yang bekerja menggerakkan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke holding company dan hukumnya. Holding company atau disebut juga perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan dapat mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan usaha. Yang dasar hukumnya company adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Selanjutnya kita masuk ke jenis holding company. Yang pertama itu ada investment holding company, yakni jenis operating holding company. Yang pertama, pada perusahaan induk di dalam kategori ini mempunyai status kepemilikan saham pada anak perusahaan dengan bentuk investasi. Maka dari itu, perihal holding company menjadi salah satu hal yang sangat penting dan secara tidak langsung dalam proses pengelolaan bisnis pada sebuah anak perusahaan. Yang kedua ada operation holding company, yakni adalah operation holding company pada jenis perusahaan induk kali ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam proses pengawasan serta pengambilan keputusan pada anak perusahaan. Selain itu, holding company juga mempunyai peran yang aktif melalui dengan berbagai cara dan salah satu diantaranya adalah hak veto. Paling pentingnya lagi untuk masalah holding company juga bisa dimanfaatkan untuk perwakilan di jajaran direksi dan komisaris. Selanjutnya itu ada ciri-ciri holding company. Yang pertama itu mempunyai anak perusahaan, yang kedua kepemilikan saham di anak perusahaan. Selanjutnya perusahaan induk bisa dikenali dengan cara layout kepemilikan. Yang ketiga ada kemampuan mengendalikan anak perusahaan. Yang keempat ada mengontrol anak perusahaan. Baiklah, terakhir
Di sini ada kesimpulan, yakni apabila perusahaan mengalami kemajuan, maka perusahaan akan melakukan perluasan usaha. Sedangkan bila perusahaan mengalami kemunduran, maka perusahaan akan melakukan penyempitan usaha. Perusahaan induk atau holding company merupakan pemimpin dalam suatu grup yang menaungi beberapa anak perusahaan. Sebagai salah satu pemimpin, perusahaan ini berperan merencanakan dan melakukan koordinasi terhadap anak perusahaan, mampu mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap rencana yang dijalankan. Semua itu agar tujuan pembentukan holding company dapat tercapai oleh seluruh perusahaan. Baiklah, sekian itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.